Timnas Indonesia gagal memetik poin saat bertandang ke Sydney dalam mat D ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Di luar ekspektasi, tim yang kini diarsiteki Patrick Kluivert kalah telak 1-5. Padahal pada pertemuan pertama di Jakarta tahun lalu, skuad Garuda mampu memaksa Socceroos bermain imbang tanpa gol. Meski begitu, Timnas Indonesia saat ini melorot ke posisi keempat dengan 9 poin belum kiamat. Artinya peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Jai Izas dan kawan-kawan menyisakan 2 laga, termasuk harus bisa memaksimalkan 1 laga, yaitu melawan Cina. Terakhir, Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang versus tim kuat, yaitu Jepang. Tak sedikit yang kaget terkait pembantaian yang terjadi di Sydney, soalnya selain bertambahnya jumlah pemain naturalisasi baru, Patrick Kluivert juga di-backup sejumlah asisten pelatih asal Belanda. Mahfudin Nigara berharap Timnas Indonesia bisa meraup 6 poin dalam 2 laga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta melawan Cina dan Timnas Jepang. Patrick Kluivert menjalani debut horor bersama Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu harus melihat Garuda digilas Australia 1-5. Kluivert baru ditunjuk menjadi pelatih baru Timnas Indonesia pada awal Januari lalu. Ia meneruskan pekerjaan Sintayong yang dipecat PSSI. Kekalahan Timnas Indonesia membuat Patrick Kluivert membuat rekor buruk buat karir kepelatihannya. Ex-pemain Ajax, AC Milan, dan Barcelona itu menelan kekalahan terbesar dalam debutnya memimpin timnas. Alhasil, kekalahan Indonesia dari Australia membuat Kluivert menelan debut terburuknya sebagai pelatih kepala. Tak cuma itu, kini nasib Indonesia juga kembali disorot. Menurut Sintayong, ada 2 penyebab utama Timnas Indonesia kalah dari Australia. Hal pertama, julukan Sintayong mengatakan strategi permainan menekan pertahanan lawan tidak efektif. Sintayong menduga kekurangan dari strategi ini disebabkan karena Timnas Indonesia kurang waktu latihan bersama. Skuad Timnas Indonesia melawan Australia memang dilatih tim kepelatihan baru dan sejumlah pemain baru. Sempat berada di posisi ketiga dan berjarak 1 poin dari Australia, skuad Garuda harus turun ke posisi keempat klasemen sementara. Tentunya ini membuat langkah mereka untuk langsung menuju ke Piala Dunia tidak mudah. Namun dalam pertandingan semalam, Timnas Indonesia berhasil mengamankan asa yang lebih luas lagi untuk lolos Piala Dunia saat dijamu oleh Timnas Bahrain dengan skor 1-0. Pada laga itu, Timnas Bahrain kelihatan sangat panik dan tak bergairah karena supporter Timnas Indonesia menunjukkan koreo yang sangat menakjubkan dan membuat mental pemain Bahrain semakin amburadul. Sintayong dan Patrick Kluivert sama-sama berjuang untuk Timnas Indonesia. Saat melawan Australia di era STY, Timnas Australia ditahan imbang 0-0 sampai akhir laga. Namun ketika diarsiteki Patrick Kluivert, Timnas Indonesia harus kuat menahan malu karena sudah dibantai habis-habisan dengan skor 5-1. Pada laga melawan Bahrain, Timnas Indonesia yang masih diasuh oleh STY dan pemain Timnas Indonesia pada saat itu dibuat kontroversi oleh wasit Ahmed Alkaf, sehingga Timnas Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, yang membuat greget para fan Timnas Garuda saat 90 tambah 6 adalah 99. Masa iya sih matematika di Bahrain seperti itu?
Namun kontroversi itu terbayarkan saat Timnas Bahrain datang ke markas Timnas Indonesia yang bernama Gelora Bung Karno. Saat turun dari bis, Timnas Bahrain merasa tak tenang dan panik, seperti orang masuk ke kandangnya singa. Dan Patrick Kluivert menunjukkan kelasnya dan membalaskan atas perlakuan Timnas Bahrain terhadap Sintayong dan staf kepelatihan lainnya. Pada laga itu, Timnas Bahrain dibuat tak berkutik dan terus ditekan sampai babak pertama, dan pada akhirnya oleh Romeni berhasil membobol gawang Pak Kumis di menit ke-24 dengan menerima umpan dari Marcelino Ferdinand. Gol sematawayang Romeni terus digempur oleh pemain Bahrain, akan tetapi tunggu dulu karena lini belakang Timnas Indonesia sangat tegak dan kokoh. Siapakah dia kalau bukan Jai Izes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner? Dan kini Timnas Indonesia mengamankan 3 poin dan semakin besar peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia saat menghadapi timnas yang sangat risih itu. Akankah sejarah baru tercipta? Apakah ucapan Gus Dur itu benar-benar terjadi ya? Apakah dengan hadirnya Patrick Kluivert, timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Doakan saja ya, semoga apa yang disemogakan tersemogakan.